yang kedua manajemen keuangan negara, dan yang ketiga manajemen aset publik. Kira-kira ini pasti teman-teman agak apa sih, jurusan apa sih, belajarnya apa sih kira-kira. Selanjutnya, nah ini untuk program studi akuntansi sektor publik ada 3 konsentrasinya. Di sini ada yang jurusan IPS atau ada ya. Nah mungkin untuk teman-teman dari jurusan IPS apa namanya udah familiar sama kata-kata akuntansi, karena pasti belajar akuntansi ya. Di sini kita ada belajar konsentrasi tentang audit, lalu pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, lalu tentang sistem informasi. Untuk konsentrasi kompetensinya teman-teman bisa baca sendiri di paparan. Selanjutnya, jurusan yang kedua, program studi dalam manajemen keuangan negara. Nah ini dulu kalau teman-teman pernah dengar jurusan pajak, jurusan bea cukai, kedua jurusan ini sudah berlebur jadi program studi dalam manajemen keuangan negara. Jadi nanti kalau teman-teman mau daftar, misalnya kok ada jurusan pajak sih, kok ada jurusan bea cukai, misalnya berminat ke arah situ, bisa memilih program studi dalam manajemen keuangan negara. Selanjutnya, berikutnya program studi manajemen aset publik. Konsentrasinya di manajemen dan perencanaan aset strategis, lalu penilaian bisnis dan properti. Ini kayak penilaian kalau misalnya mau lelang, nilai dulu kira-kira nilainya seberapa, harga jualnya seberapa, kerjaannya di jurusan manajemen aset publik. Selanjutnya, ya, lama pendidikan karena kita sekarang sudah D4, jadi setara dengan sarjana. Kalau dulu kan D3 ya, jadi kalau lulus dari PKNSK harus kuliah setahun atau 2 tahun lagi untuk kuliah sarjana. Tapi nanti mulai dari tahun 2021 lulusan PKNSK ini sudah setara dengan sarjana karena kami sudah D4. Jadi lulus, terus mungkin tunggu 1-2 tahun bisa langsung lanjutkan S2. Lalu untuk penyelenggaraan pendidikannya sendiri, di tahun pertama mulai menerima tahun lalu sudah mulai diasramakan di tahun pertama. Jadi kalau tahun depan teman-teman lulus SMA terus daftar di PKN keterima, tahun pertamanya itu tinggal di asrama. Berikutnya, nah ini ada beberapa mungkin keunikan PKN dibandingkan kampus-kampus lain. Kami ada syarat kelulusan, ada syarat kehadirannya juga, lalu ada syarat penilaiannya. Berikutnya, nah ini mungkin highlightnya, biaya pendidikan di PKN ini dibiayai oleh APBN, jadi bisa dibilang teman-teman seperti dapat beasiswa. Nah, kira-kira boleh seperti dapat beasiswa. Kira-kira ada yang bayar nggak? Nah, iya, kalau untuk bayarannya teman-teman nggak bayar dari semester 1 sampai semester 8 sampai lulus nggak keluar bayaran sama sekali. Tapi pasti ada biayanya ya. Kalau misalnya teman-teman dari Tuban kan pasti ke sini harus ngekos. Ya, kalau nanti udah selesai dari asrama kan di asrama cuma 1 tahun nih harus ngekos atau butuh transport kayak gitu-gitu ditambah dengan. Selanjutnya, nah ini kegiatan kami, kegiatan mahasiswa. Kalau di SMA tuh kayak ekskul ya. Kami ada paduan suara, ada teater, ada radio. Jadi yang sekarang suka live IG bisa menyalurkan bakatnya. Lalu musik, olahraga dari voli sampai sepak bola, English club, banyak. Masyarakat fotografi, kalau teman-teman suka foto-foto pasti, nah bisa dikembangkan kembali di bakatnya di masyarakat fotografi. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ya ini fasilitas kampus kami. Kalau teman-teman tadi udah lihat video, seperti itulah kampus kami dari poliklinik. Kami punya poliklinik, itu gratis untuk semua mahasiswa. Jadi kalau kita ada poliumum dan poliklinik. Jadi kalau misalnya di kuliah nih, stres, diskusi, bisa berobat di poliklinik kami. Itu gratis untuk mahasiswa. Itu auditor. Lalu ada perpustakaan, ada gedung baru kami di sebelah di depan sini. Lalu ada SC, itu center, itu kayak aula, kayak gini juga. Lalu ada
Selanjutnya, ini SWP, mungkin ini yang lumayan menarik. Kita nggak menerima mahasiswa dari jalur lain selain SPMB. Ya, ini sekilas tentang pelaksanaan SNMPTN tahun lalu. Kami ada 2 program penerimaan, yaitu reguler dan afirmasi. Kalau teman-teman mungkin masukin ke program reguler seperti ini. Jadi penerimaan mahasiswa yang ditujukan untuk mengisi formasi di Kementerian Keuangan, lembaga, dan Pemda. Selanjutnya syaratnya, ini syarat tahun 2021. Tahun depan kira-kira sama apa enggak ya syaratnya? Nah itu mungkin bisa dicek di pengumuman tahun depan. Ini sebagai gambaran aja. Kita ada syarat nilai, selanjutnya ada syarat usia. Terus kita pakai tes UTBK, teman-teman pasti udah familiar ya sama tes UTBK. Ini syaratnya tahun lalu itu hanya TPS, tahun ini tambah tes bahasa Inggris. Lalu berikutnya, ya ini selanjutnya. Ini tuh program afirmasi, mungkin sebagai informasi aja buat teman-teman, siapa tahu punya saudara, punya tetangga yang berasal dari provinsi di atas, Papua, Papua, dan sebagainya, bisa mendaftar melalui program afirmasi. Iya. Selanjutnya, ini syaratnya singkat aja, boleh disingkat. Ini informasi tahun lalu. Tahun ini kita menerima 750. Kalau tahun lalu memang hanya 275 karena kondisinya masih pandemi. Selanjutnya, ya, ini penempatan lulusan. Lulusan kami ini dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga atau Pemda sesuai dengan formasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk tahun depan, lulusnya berarti 2027 di Pemda Tuban membuka lowongan lulusan PKNSK bisa mendaftar dari PKNSK seperti itu. Lalu selanjutnya, ini tahapan pendaftaran dari tahun lalu sampai tahun ini masih sama. Dari registrasi, lalu SKD selanjutnya, lalu seleksi kesehatan kebugaran, tes psikotes sama tes wawancara. Kita tesnya menggunakan sistem gugur, jadi kalau nggak lulus administrasi ya udah selesai. Tahapan terakhir kalau dinyatakan lulus jadi mahasiswa PKNSK itu setelah dinyatakan lulus tes wawancara. Selanjutnya, iya, ini alamat akun media sosial kami. Teman-teman boleh follow, boleh lihat-lihat. Kalau ingin tahu seperti apa sih kegiatan di PKNSK, kira-kira apa sih persyaratannya tahun depan, kira-kira kapan ya tahun depan PKNSK akan buka penerimaan lagi. Biasanya pengumumannya akan kita upload di, kalau tadi kita upload di Instagram. Atau kalau misalnya sekarang nih belum kepikiran mau nanya apa gitu ya, bisa nanya lewat DM atau DM. Selanjutnya, oke, terima kasih. Sampai di sini ada yang mau nanya? Oh iya. Kita buka untuk 3 pertanyaan ya. 1, Mas yang di belakang sama Mbak yang di belakang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nabila Hoirunisa dari SMA Negeri 1 Tuban kelas 1156. Izin bertanya, terdapat 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah tadi mengenai penempatan untuk alumni dari PKNSK ini, itu ditentukannya bukan hanya ke Kementerian Keuangan saja, bisa di kementerian-kementerian yang lain. Ditentukannya itu waktu akan mendaftar, maksudnya sebelum lulus atau setelah selesai masa perkuliahannya ya Kak. Terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi tertera program studinya terdapat 3 program studi D4. Kemudian untuk program studi yang sebelumnya yang D1 dan D3 itu bagaimana ya? Apakah masih ada atau sudah benar-benar tidak ada untuk seterusnya atau hanya sementara?
Ya, Terima kasih. saya jawab langsung ya, aku buka. Boleh back ke slide yang lulusan? Iya. Penempatannya itu tergantung, Mbak. Jadi ada yang dari awal masuk sudah memilih penempatan, ada yang setelah lulus. Tapi sekali lagi, kewenangan untuk penempatan itu bukan di STAN, tapi di Biro SDM di Kementerian Keuangan. Jadi ini seperti tulisannya, setelah lulus pada saat wisuda, alumni itu diserahkan ke Biro SDM Kementerian Keuangan. Jadi nanti penempatannya tergantung dari sana. Ya, jelas ya. Untuk pertanyaan yang kedua soal jurusan ya. Kalau dari tahun 2021 kami hanya membuka program studi untuk D4. Jadi untuk D3 yang lain-lain sudah tidak dibuka lagi. Kira-kira bakal dibuka lagi apa enggak? Itu nanti nunggu pengumuman. Kita juga belum tahu. Tapi tahun ini juga masih sama Pak, masih D4 seperti itu. Pertanyaan kedua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhruddin Natif Dirilansyah dari kelas 1156. Pertanyaan yang saya tanyakan mengenai jalur pendaftaran. Apakah ada jalur pendaftaran di jalur prestasi? Lalu yang kedua yang saya tanyakan, di jalur prestasi tersebut apakah ada ketentuan untuk piagamnya, maksudnya yang berjenjang atau yang tidak berjenjang. Lalu untuk tingkatannya, nasional, internasional, atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas. Boleh ke slide SKMB yang favorit? Iya, ini jawabannya Mas. Satu-satunya jalur cuma lewat SKMB. Jadi kami nggak menerima jalur prestasi, jalur rapot atau apa ya. Hanya lewat SKMB, seperti itu. Jadi kalau untuk pertanyaan selanjutnya tentang sertifikat dan sebagainya nggak bisa saya jawab ya. Soalnya udah jelas di sini satu-satunya jalur masuk cuma SKMB, nggak ada jalur lain. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Husninda Derajana dari SMA Negeri 1 Tuban. Ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama adalah mengenai peraturan PKN STAN yang ketat dari media yang pernah saya baca. Jadi ada beberapa aturan yang bisa memungkinkan untuk mendapatkan itu. Nah, saya ingin tahu peraturan apa saja yang bisa menunjukkan hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengenai apakah tes TKK antara perempuan dan laki-laki akan disamakan, dan juga mengenai tes wawancara. Terima kasih. Iya, boleh ke slide. Ya, ini syaratnya Mbak. Kalau untuk kelulusan, jadi harus ikut kuliah dan lulus masing-masing mata kuliah, lalu berhasil mempertahankan karya studi sama kayak kampus-kampus lain. Harus terus yang kedua ada syarat kehadiran. Jadi dari 14 pertemuan minimal 11. Kalau 10 berarti ya kemungkinan besar bisa tidak lulus mata kuliah. Lalu penilaian, kita setiap semester itu ada batas pagunya, batas IP-nya. Seperti itu. Jadi ini yang kalau tadi kemungkinan DO-nya mungkin dari sini persyaratannya kira-kira seperti itu. Yang kedua tadi tentang apa Mas? Mbak? Oke. Tentang TKA. Oh, TKK. Kalau untuk TKK. Kalau untuk jenis tesnya kemungkinan sama. Cewek, cowok sama. Dan wawancara juga sama aja sih sebenarnya. Nggak ada perbedaan gender. Seperti itu. Ada masih bisa? Oke, kita buka tiga penanya lagi, mungkin terakhir ya. Masnya ada lagi? Mbak, satu lagi. Oke, dua dulu. Tadi masih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Aziz Rasulito, biasa dipanggil Azil. Saya dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 1 Tuban. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, di PKN STAN ini kan sudah dikenal masyarakat bahwasannya, dan juga tadi sudah dijelaskan di PPT bahwasanya untuk masuk di STAN ini ada beberapa tahap yang perlu kita lewati. Nah, yang ingin saya highlight di sini adalah tahap kesehatan, tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini saya ingin mengspesifikkan lagi untuk tes bagian mata, karena itu yang mungkin menjadi masalah bagi saya dan beberapa teman di sini, yakni ada yang menderita penyakit minus atau rabun dekat mungkin, ataupun ada yang silinder, ataupun ada yang minus dan silinder seperti saya sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada ketentuan khusus dan apakah ada toleransi khusus yang akan diberikan untuk membantu sang penderita ini? Karena misalkan saja ketika anaknya sudah sangat antusias untuk masuk ke sini dan dia sudah belajar sedemikian rupa menyiapkan agar bisa masuk di sini, tapi impiannya dihentikan hanya gara-gara dia harus berhenti karena tidak lulus untuk tes kesehatan, yang pada faktanya itu tidak bisa kita samaratakan bahwa itu adalah 100% kesalahan dia, karena bisa saja penyakit tersebut bisa diperoleh dari faktor keturunan, contohnya saya sendiri. Jadi kan itu juga akan sangat mendukung jika memang ada penoleransian khusus. Jadi mungkin ada kebijakan khusus yang diberikan atau disediakan dari PKN STAN. Terima kasih, sekian yang ingin saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Kalau untuk syarat diskus mata ya, mohon bantu untuk ditambahkan. Kalau untuk syarat mata sebenarnya nggak di state secara langsung, misalnya batas diskusinya berapa, tapi itu jadi salah satu pertimbangan, karena yang melaksanakan tes kesehatan itu dari dokter, jadi nanti tergantung dari pertimbangan dokter seperti itu. Tapi kalau di syarat kami nggak mensyaratkan misalnya maksimal -2, misalnya maksimal -3, atau untuk silinder saya kurang tahu parameternya gimana. Tapi kita nggak ada syarat seperti itu, maksudnya nggak ditentukan di setiap pengumumannya, nggak ditentukan persyaratannya berapa. Tapi itu jadi bagian pertimbangan pada saat tes kesehatan oleh dokter. Mbak Dika atau Mbak Lain mungkin mau nambahin untuk pertanyaan itu? Oke, mungkin menambahkan aja, kalau memang untuk persyaratan tes kesehatan kebugaran juga di pengumuman sudah dijelaskan. Setiap tahun itu tidak selalu sama. Jadi untuk penilaian misalkan saya -2, banyak kok lulusan STAN juga yang minusnya lebih dari 2. Tergantung dari dokter. Jadi untuk spesialnya untuk ujian kesehatan sendiri itu kan dari dokter dari kementerian. Jadi memang tidak untuk dipublikasikan, tapi memang menjadi syarat salah satu persyaratan untuk tes kesehatan dan kebugaran. Seperti itu ya, Mas. Berikutnya tadi nggak yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yeni Rohmaya, biasa dipanggil Yeni. Saya akan mempertanyakan bagaimana sistem dropout bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada setiap semester. Apakah di tahun berikutnya bisa daftar ulang? Dan pertanyaan yang kedua yaitu bahwa saat ingin masuk STAN, yaitu melalui komponen pre-out yang terdapat komponen seperti SKD, TPA, TPS maupun TPI. Apakah ada nilai maksimal untuk bisa lolos dalam sistem tersebut, dan apakah setiap tahunnya soal-soalnya sama dengan tahun berikutnya? Terima kasih. Iya, tadi yang pertama pertanyaannya soal apa namanya?
Oh iya, drop out. Nah ini syaratnya ini enggak? Gitu sistemnya. Kalau misalnya udah drop out boleh daftar lagi apa enggak, kita boleh lihat ke syaratnya PKN Bang Ayo. Terusnya. Ya ini terakhir, syarat terakhir, peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan start penerimaan berikutnya. Jadi kalau sudah dinyatakan drop out, nggak bisa daftar lagi. Seperti itu. Terus berikutnya, pertanyaan kedua. Tidak boleh. Kalau untuk SKD itu bukan di kami Mbak, dari BKM. Gitu biasanya sih sistem peringkat Pak. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu nih SKD ini maksimalnya nilainya berapa, saya 1000 misalnya ya. Saya nggak tahu nih apakah ada nilai SKD 1000. Misalnya yang peserta paling tinggi itu nilainya 1000 misalnya. Ya udah di ranking dari yang 1000 gitu. Iya, jadi diambil yang terbaik. Jadi nggak ada, misalnya saya bilang passing grade-nya 400, kalau dapat 100 lewat, belum dapat terima juga. Jadi tergantung sama kondisi penerimaan pada saat itu. Tahun lalu kayaknya sekitar 500-an. Iya, tahun lalu sekitar 500-an pakai SKD. Terus habis itu di ranking. Jadi ada yang nilainya sama-sama 500 tapi nggak keterima soalnya udah lewat batas penerimaan seperti itu. Jelas ya? Satu pertanyaan lagi mungkin. Oh, dua deh sama Mbak Yunus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Malati Siva dari kelas 11 IPA 3. Baik Pak, di sini saya mau menanyakan, apakah kalau kita mengikuti tes PKN ini boleh mengikuti tes kelasmanajemen yang lain seperti yang saya tahu kayak UTN, STIN, Akpol dan yang lainnya. Baik, saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau udah daftar di SNAP nggak bisa daftar di sekolah tinggi kedinasan lain. Itu sistem dari BKN, cuma bisa milih satu. Seperti itu. Lanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Ilazul Fadila dari kelas IPS 1. Saya akan bertanya mengenai apakah ada jumlah promosi khusus untuk setiap anak yang akan masuk di PKN per provinsinya. Yang kedua, apa tanggapan beasiswa yang diberikan oleh PKN? Terima kasih. Iya, kalau per provinsi nggak ada Kak. Kita ada ranking nasional. Kecuali untuk program afirmasi ya. Kecuali untuk program afirmasi itu di kayaknya ranking juga. Nggak ada kita kayaknya. Cuma di jatah provinsinya aja. Kalau untuk afirmasi kan dari Papua Barat gitu khusus. Tapi kalau untuk yang reguler kita nggak ada batas maksimal satu provinsi itu berapa orang. Kita ada ranking nasional. Terus yang kedua tadi apa? Oh, beasiswa. Cakupan beasiswanya hanya bayaran aja, SPP aja. Kalau tahun pertama itu ditambah sama biaya hidup selama di asrama. Kalau tahun kedua dan seterusnya hanya bayaran aja, hanya SPP aja. Untuk biaya hidup, biaya tugas, biaya transportasi misalnya kalau ini kan dari Tuban nih, siapa tahu nginep di rumah saudaranya. Transfer dari rumah saudara ke kampus itu kampus masing-masing. Kalau di luar asrama seperti itu. Gimana? Kira-kira cukup. Kita boleh kuis dulu kan sebentar. Dua lagi. Oke. Oh iya. Untuk apa namanya? Kira-kira teman-teman tadi perhatiin gak ya pas saya ngomong apa capek? Kita kuis dulu ya. Ada dua pertanyaan. Kita panitia juga nyiapin souvenir, ada nyiapin hadiah. Ini sistemnya cepet-cepetan. Jadi siapa yang angkat tangan duluan, langsung maju ke depan, itu yang dipilih. Yang duluan nyampe di sini. Yang di belakang. Oke. Ayo, kamu pasti bisa. Oh, itu tangan aja katanya daripada terjadi kerusuhan. Iya, kasihan yang belakang.
Nanti minta tolong dibantu lihat ya, siapa yang pegang tangan duluan ya. Pertanyaan yang pertama gampang kok. Ada berapa? Udah siap ya? Oke. Pertanyaan yang pertama, ada berapa program studi di PKN STAN? Ya, siapa yang duluan? Ya ini Mbak yang pakai apa? Ya, Baik, terima kasih izin menjawab. Saya Aisyah Nabila Wirunisa dari kelas 11 Tuban. Terdapat 3 program studi D4 yang ada di PKN STAN untuk tahun belakangan ini. Ya, terima kasih. Oke, kira-kira benar kan teman-teman? Nah ya, selamat ya Mbak. Boleh dipamerin hadiahnya biar sini teman-teman diangkat. Diangkat. Iya, kenang-kenangan. Pertanyaan kedua, siap-siap. Bentar. Iya, masih berhubungan sama pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebutkan 2 program studi. Tadi kan ada 3 ya. Saya cuma minta sebutkan 2 saja. 2 program studi di PKN STAN. Ayo, tuh. Mas yang sebelah kiri, silakan. Izinkan saya menjawab. Untuk jurusannya terdapat. Namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Alawi dari kelas 11 IPA 1. Untuk jurusannya ada manajemen aset publik dan manajemen keuangan negara. Iya, kira-kira benar kan teman-teman? Iya, selamat. Oke, udah nyampe hadiahnya? Iya, udah nyampe hadiahnya. Iya, kira-kira demikian dari kami, dari Bapak Kepala Sekolah. Apa ada sepatah 2 patah kata? Tunggu. Sekarang kita akan pertukaran cendrawasih kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenal saya nggak? Kenal? Berarti kenal saya ya? Alhamdulillah ada terkenal. Jadi saya dulu muridnya Pak Parli, senior ada dulu Pak Parli itu bahasa Inggris saya, alhamdulillah sekarang kepala sekolah biasa-biasa. Saya dulu alumni di sini tahun 91 masuknya ya, masuk tahun 91, lalu kerja di Kementerian Keuangan, tapi saya sejak 2008 itu resign dari Kementerian Keuangan. Dulu saya ngajar di sini juga. Dari awal lulus D4 sampai 2008 saya ada di sini sebenarnya. Saya 2008 saya minta berhenti dulu karena kesibukan yang tidak bisa saya sambil istilahnya dia ngajar kurang kerjaan. Dan waktu itu tahun 2008 itu 2018 dan berhenti ngajar. 2018 itu lagi puncak-puncaknya penerimaan mahasiswa ya, sampai 6.000 waktu itu. Saya hanya mabok, saya tidak makan. Terima kasih Pak Parli, Bapak Ibu sekalian, sekitas akademika dari SMA 1 Tuban. Terima kasih juga nih dari STAN, dari PKN STAN yang sudah membantu memfasilitasi adik-adik saya untuk bisa mengenal lebih jauh tentang STAN. Jadi waktu itu ketika Pak Parli kontak saya, oke, saya nanti telepon sama Pak Direkturnya.
bilang Pak Direktur saya dekat banget. Dulu asisten dosen saya yang ngajar saya juga Pak Ahmadi. Jadi saya komunikasi dengan beliau gampang dan alhamdulillah bisa sore hari ini. Jadi dulu di rumah saya itu menjadi tempat kumpulnya anak-anak STAN dari Tuban. Di rumah saya, kebetulan rumah saya di sini dekat. Kalau mau naik motor cuma 5 menit. Makanya saya tadi pas kontak Pak Pamit, saya di sini Pak Pamit karena dekat banget. Saya sering jalan kaki mana-mana, kalau mau naik motor sama teman. Saya di Komplek Pacak Cipagu sini di Jurang Manis. Dulu ya di rumah saya itu ada banyak mahasiswa STAN dari Tuban, khususnya dari anak-anak yang gak mampu. Saya tampung di rumah saya. Jadi ikut saya, semuanya ikut saya lah. Kan di STAN kan sudah gratis kan sekolahnya kan. Dan jadi masalah itu kan biasanya tempat tinggal, kos, sama makan kan, sama yang lain-lain. Nanti saya sampaikan ke Pak Pamit juga nih. Kalau nanti ada dari keluarga yang tidak mampu, Pak Pamit, Bapak sekalian, adik-adik yang bisa masuk STAN di sini dan kesulitan itu bilang ke saya, soalnya saya tampung di rumah saya. Kemarin ada 8 orang, alhamdulillah ada lulus semua. 2008, udah dengar ya, 2008, ada lulus semua. Ada yang ditempatin di Aceh, ada yang ditempatin di Ambon, di Jakarta juga ada yang di Kementerian Keuangan, ada yang di BPKB, ada yang di lembaga negara, macam-macam. Jadi nggak usah mikirin biaya kalau di STAN. Insya Allah nanti kalau Anda keterima, tentunya dengan catatan yang nggak mampu ya keluarganya ya. Kalau Anda mampu, orang tuanya mampu ya bayar sendirilah, kira-kira gitu kan, bayar sendiri. Tapi kalau Anda nggak mampu, kontak saya ya, nanti lewat Pak Parmin punya nomor saya, atau ibu bapak itu sekalian dulu punya nomor saya, kontak saya aja. Insya Allah saya gampang kalau dihubungi. Kalau apalagi kalau udah anak STAN gitu ya, anak Tuban gitu ya, bisa kontak saya. Nggak usah khawatir, insya Allah nanti saya tampung di rumah saya, ikut saya, makan dengan saya, apa adanya tadi ya, ikut barang-barang makan sama saya. Kira-kira gitu aja, jadi nggak usah khawatir. Yang penting niatkan kalau memang kuliah di STAN itu, karena lulus kuliah langsung kerja. Sekarang mungkin masih belum banyak ya Ibu ya, baru sekitar 750 atau 800 itu kali ya. Tapi mudah-mudahan seiring dengan sudah dibukanya aktivitas, tahun depan, sekarang kelas berapa sekarang? Kelas 11, dari tahun depan 12 ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa normal kembali di tahun 2023. Karena STAN sudah punya gedung baru di belakang, gedung gede banget. Ya, gedung gede banget. Gedung gede banget, saya yakin itu udah bisa nampung mahasiswa banyak. Mudah-mudahan nanti STAN itu luas ya, gedungnya banyak. Dan itu mungkin mudah-mudahan nanti bisa terima. Ya paling tidak 2000 ya kira-kira gitu lah, mudah-mudahan ya. Normal kembali sampai 3000 kayak dulu, bahkan 6.000. Kalau 6.000 mungkin susah ya sekarang ya, karena masih situasinya belum pasti gitu. Tapi mungkin 1.000-2.000 mungkin ya, gitu, mudah-mudahan gitu aja. Jadi gitu ya, adik-adik sekalian, niatkan kalau Anda kepingin masuk STAN, belajar dari hari ini, siapkan diri Anda. Latihan soal-soal, banyak kok latihan soal-soal. Nanti kalau sudah lulus, ikut bimbel. Tapi ikut bimbel yang benar ya. Karena di kampung Tuban itu saya dengar banyak bimbel yang nggak betul tuh. Yang ngejar keuntungannya gila-gilaan. Saya pernah itu marahin sama pengelola bimbel itu. Anda nyari untung besar-besar gila-gilaan, memanfaatkan ketidaktahuan orang soal STAN. Tak marahin itu mereka. Jadi belajar aja, yang penting belajar. Terus nanti kalau ikut bimbel, terus dari SMA, misalnya gitu, udah gak ada kegiatan lagi. Kalau mau ikut bimbel, di sini banyak bimbel-bimbel di. Mudah-mudahan sudah dibuka ya, nggak ada lagi. Di sini banyak. Rata-rata dulu anak-anak SMA 1 Tuban itu habis lulus, Pak, itu kabur ke sini, ikut saya, ikut bimbel di sini. Yang enggak banyak yang lulus juga. Kayaknya yang ikut di bimbel di sini, yang ikut dengan saya, hampir mayoritas lulus, diterima di STAN. Ikutnya bimbel di sini aja, bukan karena saya, tapi mereka ikut
bimbel di sini, saya taruh di bimbel sini ada sebelah sini juga banyak yang bagus-bagus. Kira-kira gitu ya. Itu aja. Selamat menikmati studi tournya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari IPB ya. Macam IPB ya. Harusnya kopi juga ya, tapi sayangnya kopi nggak dapat ya. KTM masih berikan. Dalam stand terbuka untuk menerima kita. Terima kasih sekali lagi kepada pihak PKN atas waktunya. Dan selamat. Mudah-mudahan kalian sukses. Kalian diterima di stand, ada jauh di mana-mana begitu ya. Dan itu bisa menjadi bekal untuk kehidupan Anda yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita penerimaan jawaban pertukaran sindrom. Dari